Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rifai baik sekali. Ya, untuk sebagai awalan melakukan coaching pada hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, Pak. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubriknya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik Pak. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Oke. Nah, untuk kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, untuk kemudian yang terakhir Bu, ini indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan ya dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching yang saya coaching nanti bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti, Pak. Ya, demikian dulu Bu ya untuk pra observasi kali ini. Silakan nanti Bu Ayu melakukan praktek coaching terhadap coachingnya. Terima kasih untuk kesepakatannya. Sampai ketemu lagi nanti setelah coaching Bu ya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak Rifai. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini, Bu? Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya luar biasa. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang mau Bu Eni sampaikan atau diceritakan, Bu? Betul sekali, Bu Ayu. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Bu Ayu. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu nih, Bu. Ya, mungkin cukup 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Apa nih yang mau Bu Eni sampaikan? Begini Bu Ayu, ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Mereka masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi hanya ceramah lagi. Padahal kalau kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin canggih pula. Namun guru-guru di sekolah saya itu mereka masih belum mau melakukan perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu Ayu. Baik, kalau bisa saya tarik garis bawah ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Eni ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan kerja Ibu yang kurang bervariatif ya Bu? Iya, betul Bu Ayu. Kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama. Oke, baik. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Eni dapatkan atau harapkan dari percakapan kita, Bu? Tentunya saya ingin mendapatkan adanya sebuah perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu Ayu. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya, Bu? Nah, Iya. kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya sebuah perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun supaya
pembelajaran yang ada itu lebih bervariatif. Iya Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau model dan juga media itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Bu. Nah, dan itu berada kira-kira di level 10. Nah, menurut pandangan Bu Eni, sekarang ini di sekolah Bu Eni tersebut berada di level berapa sih? Kalau saya amati ini masih berada di level 5 karena di sekolah kami itu masih banyak adanya guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5. Nah, di kondisi yang sekarang ini, kira-kira di level berapa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 Bu. Ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Bu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan masih senior. Nah, mungkin dari level 5 ditingkatkan menjadi level 7 untuk sebuah perubahan. Oke, berarti tadi dari level 5 ke level 7 ya Bu ya? Yeah. Kira-kira untuk mencapai level tersebut, usaha apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, ini sebenarnya saya masih juga memikirkan rencana ataupun tindakan yang bisa saya ambil ya, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ataupun pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face. Nah, dia bergantian seperti itu Bu. Oke, mentoring ya Bu. Yeah. Jadi nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Eni terapkan, misalkan dengan teman-teman tuh yang nyaman gitu dengan penyampaiannya yang nyaman? Kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah ataupun dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, jadi tadi selain dengan mentoring dan pendamping, juga ada Bu Eni ingin merancang sebuah pelatihan ataupun workshop ya Bu. Nah, kemudian dari ketiganya ini, kira-kira Bu Eni untuk saat ini dengan kondisi yang demikian lebih nyaman mana atau lebih bisa terlaksana yang mana antara ketiganya tersebut? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop itu memerlukan persiapan yang matang, terus waktunya juga tidak sebentar, kemudian biaya juga harus lebih banyak dan harus mencari narasumber yang kompeten untuk dijadikan narasumber tadi. Nah, mungkin kalau saya melihat lebih nyaman kegiatan dengan guru itu dengan mentoring. Oke, baik. Jadi mentoring ya Bu. Nah, untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Eni memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja? Atau bagaimana yang dilakukan seperti itu Bu? Nanti saya mungkin minta bantuan kepada rekan guru dan mereka mungkin yang memiliki keahlian di bidang IT ataupun menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide yang nanti bisa kita mintai bantuan, misalnya operator sekolah dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi dengan mentoring ini Bu Ana ingin melakukannya dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah ya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan ya.
Jadi saya insya Allah akan melakukan dan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik sekali Bu Ana. Bu Ani. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini tadi ya Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan gambaran ya Bu Ayu, bagaimana cara agar terjadi sebuah perubahan di sekolah saya dengan cara tadi kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah saya yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana kedepannya menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif yang Bu Eni inginkan. Nanti untuk kedepannya saya tunggu kabar dari Bu Eni setelah melakukan kegiatan mentoring tadi untuk mendengar cerita-cerita lagi yang Ibu dapatkan seperti itu. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana yang Bu Eni tadi inginkan untuk kegiatan mentoring dan kolaborasi dengan rekan sejawat nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Ayu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi sebuah perubahan di sekolah saya Bu Ayu. Amin. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja. Oke. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Eni. Ya, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Mbak Rifai. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya Ya, dengan Bu alhamdulillah. Eni. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu pada pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, jadi tadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian menyatakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching saya tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, seperti itu Pak. Ya, sebagai observer, tadi sudah saya amati untuk proses coaching yang Ibu Ayu dan Bu Eni itu sudah berjalan dengan baik Bu ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Ayu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eni sehingga Bu Eni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Bu? Oke Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan nanti adalah dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, seperti itu Pak. Ya, baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifai. Sama-sama.